Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salam. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-167. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang ya orang-orang yang zalim, ya, mereka yang menjadikan Allah tandingan, padahal Allah sudah menciptakan semuanya ini. Allah satu-satunya maha pencipta, maha kuasa, yang ciptaannya ya tiada tara. Kemudian ada yang menjadikan Allah tandingan-tandingan, ya. Padahal sekiranya mereka melihat nanti azab Allah di yaumil qiyamah, yaitu azab neraka, maka mereka akan tentunya ya sangat menyesal. Nah, kemudian juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di yaumil qiyamah, ya, ketika ditunjukkan bahwa siksaan Allah itu sangat keras, sangat dahsyat. Disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, rawinya adalah Imam Muslim, ya, bahwa ya neraka jahanam itu ya mempunyai 70 tali kendali. 70 tali dikendalikan. Setiap tali kendali 70.000 ya, maaf, 70.000 tali kendali.
yang setiap tali kendali itu dipegang, dijaga oleh 70.000 malaikat yang kuat-kuat. Itu apa itu ya? Daya ininya, daya tariknya neraka, daya tariknya api itu untuk melahap ya mereka yang akan masuk ke neraka itu mau dilahap sama api itu, yaitu sampai dijaga oleh 70.000 malaikat di setiap tali, di mana ada 70 tali. Ya, sekuat apa itu neraka itu ya? Wah, ini sangat mengerikan sekali. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka orang-orang yang ya dulu di dunia itu sebagai pemimpin, ya mengajak kepada kezaliman, bahkan seperti Firaun mengaku sebagai Tuhan, Namrud mengaku sebagai Tuhan. Wah, itu nanti di yaumil kiamah tidak berkutik sama sekali. Mereka melihat azab seperti itu, mereka tidak akan berkutik, takut sekali. Sehingga mereka kemudian tidak mengaku, tidak melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ya. Mereka melepaskan diri, tidak mau bertanggung jawab kepada orang-orang yang mengikutinya. Ya. Ya. Sehingga kemudian orang-orang yang mengikutinya tadi itu sangat menyesal. Ya. Sehingga kemudian mereka melanjutkan apa itu ayat ini. Waqala dan berkata, alladzina orang-orang ittaba'u yang mereka mengikuti. Yang ya, tadi kalau orang yang diikuti bos-bos ya pemimpin-pemimpin yang ya sebagai pemimpin kezoliman, kesesatan, nah, ternyata juga ada orang yang sesat, ada juga pengikutnya, gitu ya. Ada juga yang mengikuti, yaitu mereka itu. Ketika di dunia mereka menjadi pemimpin, tetapi nanti di akhirat mereka akan melepaskan diri dari yang diikuti itu. Maka orang yang mengikuti akan mengatakan, lau ini litamani, yaitu angan-angan yang tidak akan terwujud. Lau. Jadi tidak terjadi ini. Ini sekiranya. Lau andaikan saja annalana kami mendapatkan karotan kesempatan kembali. Kesempatan untuk kembali ke dunia maksudnya. Ya. Fanatabarro'a maka kami juga akan berlepas tangan minhum dari mereka, mereka yang kami ikuti, karena mereka juga berlepas diri dari kami, tidak mau bertanggung jawab bagi kami. Kama tabarro'u, kama sebagaimana tabarro'u mereka berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab minna dari kami. Kadzalika demikianlah yurihim Allah, yurihimullahu, yurihim memperlihatkan kepada mereka, siapa yang memperlihatkan? Allahu Allah, a'malahum, amal perbuatan mereka. Hasarotin sebagai penyesalan alaihim bagi mereka. Mereka sangat menyesal. Ya. Jadi ya, yang mengikuti tadi yang sama-sama sesat tadi itu berangan-angan ya, dan ini tidak akan terjadi karena itu sudah di yaumil qiyamah itu. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Qur'an sudah diberitahu seperti ini. Ya, agar kita tidak seperti orang-orang yang nanti yang menyesal di yaumil qiyamah. Kalau menyesal di yaumil qiyamah tidak ada manfaatnya lagi. Tidak bisa lagi kembali ke dunia, ya. Kalau masih di dunia masih bisa, ya. Kalau masih di dunia kita masih bisa bertaubat, ya. Oh, salah saya, kemudian menyesal, kemudian bertaubat. Tapi kalau dia yaumil qiyamah tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi. Dan ini peristiwa seperti ini itu sebenarnya sudah terjadi di dunia, yaitu ketika apa? Ketika ya misalkan ada didatangkan di depan hakim, di depan pengadilan, seseorang yang kemudian dinyatakan bersalah. Dan orang yang dinyatakan bersalah tadi menyatakan kepada hakim bahwa saya hanya mengikuti perintah dari bos saya, misalnya. Ya, maka kemudian ketika didatangkan bosnya tidak mau mengakui.
Bosnya tidak mau mengaku karena tahu nantinya akan dipenjara gitu. Kan akan menghadapi resiko penjara. Wah, berusaha supaya enggak ini kami enggak terlibat. Ya. Di dunia seperti itu. Ya, apalagi di akhirat yang dilihatkan azab Allah yang begitu mengerikan itu, udah enggak ini lagi, sudah enggak mau mengakui lagi. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika seorang bawahan tadi itu mengetahui bahwa atasannya tidak mau bertanggung jawab? Tentu dia menyesal. Dan nanti ada kalau di dunia masih ada kesempatan gitu. Ya, memperbaiki lagi gitu ya. Oh, kalau tahu begini saya nggak mengikuti kamu kan begitu ceritanya kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat itu hanya angan-angan saja. Angan-angan saja dari mereka. Nah, mereka hasarotin ya. Hasarotin itu sangat menyesal. Jadi penyesalan yang sangat itu hasarotin. Hasar ya, hasrun. Hasroh itu adalah penyesalan yang teramat sangat. Kenapa teramat sangat? Karena mereka sebenarnya mampu di dunia itu tidak mengikuti kesesatan itu. Sebenarnya mereka ketika di dunia dulu, kenapa saya mengikutinya? Ya, padahal saya bisa tidak mengikutinya. Kenapa saya mengikutinya? Nah, sehingga kemudian sudah jelas diperlihatkan itu amal-amalnya itu. Ya, itu di dunia diputar lagi ya, amal-amalnya di dunia diperlihatkan kepadanya dan juga dia sudah diperlihatkan neraka, azab yang begitu mengerikan. Kemudian amalnya ditunjukkan, jelas dia kan akan masuk ke neraka itu. Sangat menyesal dia. Sangat menyesal. Oleh karena itu, ya jangan asal ikut-ikutan tentunya ya. Jangan asal ikut-ikutan, ya ikuti. Kalau di Indonesia sudah ada majelis ulama yang lurus, ya. Ada eh, ormas NU misalkan, Nahdlatul Ulama, ya. Para kiai itu masih lurus. Kemudian ada Muhammadiyah, ya masih lurus, gitu ya. Kalau ada kemudian sempalan-sempalan yang tidak jelas, begitu ya. Kemudian mengaku bisa menelpon malaikat Israfil ya, peniup trompet, mampu seperti itu, apalagi jelas tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca kitab, tapi sudah fatwa sana sini, ternyata ada pengikutnya, kita tidak usah ikut-ikutan ya. Dia sebagai wali, sebagai apa, nggak usah ikut-ikutan ya. Kita yang kita ikuti yang jelas-jelas saja. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau tersesat, ya, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diikuti tadi itu tidak akan mau bertanggung jawab. Firaun itu tidak akan mau bertanggung jawab, dia akan melepaskan diri. Ya Tuhan, ya Allah, ya itu urusan dia itu, dia menyembah saya itu, ya, urusan dia itu. Jadi nafsi-nafsi itu. Karena Firaun tahu tuh siksa neraka, nggak mungkin dia dia baik kami bertanggung jawab, nggak akan berani seperti itu, tidak akan berani. Maka omong kosong kalau ada orang yang mengatakan saya yang akan menanggung pengikut saya di hari kiamat, saya akan menjadi penjaga gawang neraka, itu omong kosong. Kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang karena kekasih Allah, utusan Allah, ya. Itu memang diberikan privilege, keistimewaan untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu-satunya yang kemudian punya privilege, punya keistimewaan untuk bisa memberikan syafaat atau penolong kepada umatnya. Maka umat-umat Nabi Muhammad nanti yang salahnya sedikit-sedikit, ya kemudian tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sering sholawat, kemudian dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nantinya akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain Nabi Muhammad, ya tidak akan mau bertanggung jawab atas kesesatan dari pengikut-pengikut tersebut. Wama dan tidaklah hum mereka itu, ya mereka itu,
yaitu adalah pengikut-pengikut, dan juga yang diikuti semuanya itu bikhorijina, bisa keluar minan nari, dari neraka. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Yang kekuatannya seperti itu tadi. Bagaimana bisa keluar, wong daya energi api neraka itu, melahap itu dikendalikan oleh 70.000 tali kendali. Di setiap tali kendali dijagain oleh 70.000 malaikat yang kuat-kuat. Ya, nah, kita yang lemah seperti ini nggak akan bisa keluar dari api neraka. Ya, dan disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, kedalaman api neraka, lembah kedalaman api neraka itu, ya, kalau kita jatuhkan batu itu sampai di dasarnya itu 70 tahun. Betapa dalamnya itu. Kita merangkak ke atas nggak akan bisa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu dahsyatnya ya murka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah diberikan nikmat, yaitu diberikan fasilitas ya dunia ini, kenikmatan di dunia ini, tapi kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bermaksiat, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, rasakan saja gitu ya. Rasakan saja nanti di hari kiamat. Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, setelah tadi Allah menjelaskan ya orang-orang yang disiksa di neraka, ya, sesat, kemudian saling melepaskan diri, saling tidak mau bertanggung jawab, yang mengikuti maupun yang diikuti, ya, melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengerikan, dan juga diperlihatkan amal perbuatannya yang tentu akan menjadikan dia sangat-sangat menyesal, kenapa dulu saya tidak melakukan kebaikan, kenapa dulu saya melakukan kesesatan, dan seterusnya. Dan kemudian tentunya selain orang-orang itu akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya kemudian ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini ya tidak hanya orang-orang yang beriman, juga kepada orang-orang yang kafir. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Nah, ini di dalam Al-Quran itu ya ayyuha ini banyak sekali. Ya ayyuha, panggilan seruan ini ada sebanyak 142 kali di dalam Al-Quran. Ada ya ayyuhan nasu, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina hadu, dan seterusnya. Ada ya ayyuha saja ada 142 kali. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ada sebanyak 80. Ya ayyuhalladzina amanu ada sebanyak 89 kali. Kita orang-orang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Kalau ya ayyuhan nasu, ya wahai sekalian manusia umum, baik yang beriman maupun semua manusia ciptaan Allah, itu sebanyak 20 kali. Dan ayat ini ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu.
Di ayat yang dulu pernah kita kaji juga ada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya itu. Nah, ini ya ayyuhan nasu yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 168. Apa ini? Nah, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tadi sudah ditunjukkan endingnya nanti itu. Ya, di dunia ini. Kulu, makanlah kalian semua. Mimma, dari sebagian makanan tentunya. Fil ardi, di bumi ini. Jadi ini sebagian makanan di bumi. Jadi tidak semua makanan dipersilakan untuk makan. Ya, ada sebagian yang tentu adalah punya kriteria. Apa itu? Halalan. Yang halal, toyiban, dan juga toyib, baik. Halalan, toyiban. Halal dan toyib. Halal dan baik. Nah ini Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah kepada manusia untuk makan. Ini kan apa ini? Ini kan menunjukkan Allah begitu sayang kepada manusia. Makanlah semua yang ada terhampar di muka bumi ini, ya tentu adalah yang halal dan toyib. Jangan makan semua. Gitu ya. Ini makan ini sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang kebutuhan manusia. Allah tahu kebutuhannya manusia, sehingga disuruh makan. Ini sayangnya Allah kepada manusia. Padahal makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan fasilitas itu. Allah memberikan nikmat itu. Ya, kenikmatan itu silakan dimakan. Dan perintah makan ini banyak sekali di Al-Qur'an, ya. Makan itu berkebalikan dengan puasa. Nah, ini yang menarik adalah perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ila akhir ayat. Itu hanya satu di dalam Al-Qur'an. Tapi perintah makan ya ayyuhan nasu, ya, yang perintah untuk makan kulu, ya tidak harus bersandingan dengan ya ayyuhan nasu, ada juga yang kulu gitu ya. Makanlah itu perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 40 kali. Jadi perintah untuk makan kepada manusia ini 40 kali, sementara perintah untuk menahan makan puasa hanya satu kali. Ini kan berarti apa? Sayangnya Allah kepada manusia. Dan ya itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada manfaatnya kepada manusia. Ya, Allah tidak membebani manusia dengan ibadah-ibadah itu tanpa hikmah sama sekali. Tidak. Allah tidak butuh ibadahnya hambanya. Ini hambanya mau menyembah Allah, mau tidak menyembah Allah, Allah tidak butuh. Yang butuh adalah kita sebagai manusia untuk menyembah Allah. Maka sekiranya seluruh manusia ini tidak menyembah Allah sama sekali, durhaka kepada Allah, melakukan syirik kepada Allah, semuanya itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan misalkan kita punya pengikut misalkan. Kita sebagai pemimpin yang mengikuti kita kembangkang semua, tidak mau taat semua, itu kita jadi rugi sekali gitu ya. Kita bos perusahaan, anak buahnya bangkang semua. Rugi sekali kalau kita itu. Ya. Nggak akan bisa mendapatkan prestasi apa-apa kalau tidak didukung oleh seluruh pegawai gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengurangi sedikit pun keagungannya manakala semua manusia tidak mau menyembah Allah. Jadi yang butuh siapa? Yang butuh ya manusia untuk menyembah Allah. Gitu. Dan ini Allah perintahkan untuk makan. Ada perintah sebanyak 40 kali di dalam Al-Quran ini makan. Sementara perintah puasa hanya satu kali. Kalau tentang puasa itu ada redaksi Syam, ya puasa-puasa itu
itu terkait dengan kafarot. Ya, itu ada beberapa kali, ada sebanyak 7 kali ya, yang redaksinya puasa itu ada sebanyak 7, hanya 7 kali, tetapi perintah puasa Ramadan hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Nah, kalau kulu washrobu, makan dan minumlah, ini juga ini sekali itu sayangnya Allah kepada manusia, itu sebanyak 6 kali. Jadi lebih banyak untuk makan-makan kita ini ya. Makan-makan. Jadi kalau kita punya anggota keluarga atau punya apa, punya anak buah nih, kita ajak makan-makan itu kan seneng gitu ya, seneng. Diajak makan-makan kan seneng. Ayo makan-makan kan seneng. Jadi kalau perintah tugas dengan ajakan makan-makan, tentu senang dengan ajakan makan-makan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah kalian semua mimma dari sebagian makanan fil ardi di bumi ini ya. Ya makanan di luar bumi nggak ada itu ya. Di planet-planet lain nggak ada itu. Allah sediakan di bumi ini yang ketika dilihat dari apa di tata surya itu warnanya itu sangat sangat menarik, indah gitu ya, hijau gitu, bumi gitu ya. Itu penuh makanan tuh manusia. Tapi yang halal dan toyib. Nah, halalan toyib, halal ini itu segala sesuatu makanan yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, semuanya halal. Jadi, yang haram itu hanya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya apa? Bangkai, kemudian apa, darah ya, darah dimasak makan haram, kemudian apa, khamr ya, minum-minuman keras, kemudian babi ya, kemudian disembelih atas nama selain Allah haram. Selain itu halal. Banyakan mana halal dan haram? Ya tentu banyakan halal, karena yang haramnya hanya disebutkan ini. Selain itu semuanya halal. Kalau yang minuman yang diharapkan hanya minuman keras. Selain minuman keras, banyakkan mana dengan minuman yang tidak minuman keras? Banyakkan yang tidak minuman keras. Banyak sekali, nggak bisa disebutkan. Ada air kelapa, ada air putih, air teh, kopi. Ya, nggak usah. Banyak sekali. Yang diharapkan hanya minuman keras. Kemudian binatang yang babi tadi, ya. Kemudian juga termasuk anjing. Kenapa? Karena punya taring, kuku yang untuk bisa memangsa. Kucing juga karena diharamkan kukunya bisa, taringnya bisa memangsa. Selain itu halal semua. Ayam punya kuku, nggak bisa untuk mangsa kukunya ayam. Nggak bisa memangsa. Jadi ayam, kambing, wah lebih banyak lagi. Jadi Allah apa lebih sayang hambanya dengan memberikan makanan yang halal yang sangat banyak, tidak terhitung, sementara yang haram hanya disebutkan ini. Disebutkan itu. Maka selain itu halal. Itu dari jenisnya. Kemudian tentu dari cara mendapatkannya. Halal ini juga terkait dengan cara mendapatkannya. Ayam halal secara zatnya. Tapi kalau cara mendapatkannya adalah dengan cara mencuri atau menipu, maka ayam yang dari mencuri tadi dimakan jadi haram. Kita mencuri ayam, haram kita makan. Ya, harus dikembalikan ke pemiliknya gitu ya. Supaya jadi halal. Kembalikan ke pemiliknya, mohon maaf ya. Kalau pemiliknya oh ya sudah untuk kamu, ya baik kita ambil ya karena diberikan yaitu halal gitu ya. Dari cara mendapatkannya juga ada. Ya mencuri, ya, nipu, haram jadinya yang halal-halal tadi itu. Juga cara mengolahnya. Makanannya halal, ayam. Ini cara mengolahnya salah, ya. Campur dengan babi. Ya, haram jadinya. Ayamnya sih halal. Ayam disuguhkan di meja kita halal nih. Zat ayam ini halal. Tapi cara memasaknya tadi ada minyak babi. Haram jadinya. Ya. Makanya hati-hati kalau kita makan di satu tempat yang di situ ada menyediakan makanan haram, sebaiknya nggak usah makan.
Wah itu kan dipisah itu di sana makanan halal, di sini makanan haram, meja sana meja. Waduh repot sekali ya. Penyajiannya sama, susah sekali untuk tidak tercampur. Ya sebaiknya kita hindari. Kalau nggak bisa menghindari ya tahan aja. Ya ini repot sekali nih ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk itu. Kemudian toyibah yang baik. Halal yang baik, halal dan baik. Baik itu artinya ya bersih. Ya ayam tapi corok ya itu juga tidak baik ya. Juga bersih, juga sehat ya. Kemudian menjadikan energi kita ya. Kemudian yang penting juga sehat itu karena makanan halal itu belum tentu toyib bagi seseorang. Misalnya gula itu halal. Toyib bagi yang tidak punya gula. Tapi bagi yang punya gula jadi nggak toyib. Jadi halalan toyibah ini satu kesatuan ini. Ini Allah SWT ini Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya gula ya jangan makan gula gitu ya. Karena nggak toyib bagi kita. Jadi larangan. Kalau kita tetap memaksakan makan gula akhirnya kena diri kita sendiri. Toyib. Ya makanan yang lezat, yang mengenakkan, ya dikasih bumbu-bumbu itu Allah suka perintahkan kepada kita, ya, ya. Ada steak, ada ini, ada itu, masya Allah, ya, toyib semua itu. Beda dengan singa atau macan, diberikan daging, tapi nggak bisa, ya dagingnya mentah begitu aja dia makan, ya begitulah makanannya. Kalau manusia diberikan daging bisa menjadi macam-macam itu, bisa menjadi ini itu luar biasa ini manusia ya. Maka ini perintah untuk manusia bukan untuk selain manusia. Dan manusia itu semua diberikan fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u. Nah, ini segera diiringi dengan ini, dengan perintah dan janganlah kalian mengikuti ya khutuwati syaitani, langkah-langkah setan. Makanan itu melezatkan, makanan itu mengasyikkan. Ya, karena mengasihkan, melezatkan, setan berusaha mencari celah untuk menggelincirkan manusia. Sudah tahu ini haram, 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 ya, manusia setan akan bermain di situ supaya manusia terjebak. Salah satu jebakannya adalah makanan, ya, minuman, ya. Minum sedikit aja, gitu ya. Minum sedikit aja, itu bisikan-bisikan ya narkoba mulainya kecil-kecil mungkin ya dikit aja kok coba lah nanti itu sudah nggak lagi sekali sedikit nggak lagi itu kan setan itu bisikin gitu akhirnya coba dikit terus lagi ya kalau udah kena jebakan setan akan kena jebakan-jebakan berikutnya maka di sini khutuat itu langkah-langkah banyak sekali jebakan-jebakan dari setan ya khutuat ini ada ya disampaikan juga ada beberapa kiroah yang kemudian toknya ini disukun khutwah khutwah ya kalau kita Imam Hafiz ya dari Imam Asim itu membacanya khutwah ini hanya beberapa imam saja Imam Nafi, Imam Abu Amir dan kemudian Hamzah ya membaca khutwah ya diantaranya itu khutwah pokoknya disukun. Selain imam itu membaca khutwah. Jadi sama-sama benar gitu ya. Ini langkah-langkah setan. Nah, setan itu selalu mengincar kita. Innahu sesungguhnya iya setan itu lakum bagi kalian manusia. Allah sampai sebutkan ini loh musuh kamu. Aduun merupakan musuh mubinun yang nyata. Setan itu musuh yang menggelincirkan manusia. Dan dia selalu waspada nih setan nih. Selalu waspada kita yang nggak waspada. Ketika kita lengah, setan akan masuk. Dan sedikit demi sedikit, sangat halus dia. Sedikit demi sedikit lama-lama dia akan sampai tujuannya adalah mengalihkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, percikan-percikannya ya dari makanan, minuman, dari gaya hidup. Kemudian kalau kita makan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, akan berdampak kepada kita ibadahnya malas, ya, ngaji malas, berat, ya, malas, jenuh segala macam, baca Quran jenuh segala macam. Dampaknya ke sana nanti lama-lama tujuan akhir dari setan, jebakan utamanya adalah manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama. Kalaupun tidak sampai tujuan utama, nggak apa-apa setan ini, ya. Dia menang, yang penting menang itu ya, menang langkah beberapa gitu. Sudah cukup bagi dia, ya. Kalau tidak sampai. Bahkan orang-orang yang soleh itu juga ketika tidak bisa dijebak dengan maksiat-maksiat, itu cukup aja ditepuk tangan oleh setan. Setan bisa bertepuk tangan, bagus kamu, sip, kasih jempol. Kamu itu wah, luar biasa. Ya, tidak ada yang seperti kamu nih, ya. Kamu melakukan ini tuh kamu saja, ya, kamu yang paling baik. Wah, akhirnya kita merasa lebih baik, merasa paling baik, merasa lebih baik itu sudah jebakan setan. Ya, jadi hati-hati juga, hati-hati kebablasan, hati-hati juga kemudian kehilangan. Kehilangan kesempatan beramal baik itu juga jebakan setan. Kebablasan beramal baik sehingga merasa baik, merasa lebih baik, merasa paling baik, itu juga jebakan setan. Hati-hati dari depan, belakang, kanan, kiri, selalu mengawasi kita itu setan. Ya, kenapa? Dia bersemangat sekali, berupaya keras menjerumuskan manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Allah itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirin rahimakumullah, ya, waktunya sudah rusak, ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga keluarga kita dijauhkan dari godaan setan dan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala hingga kita wafat dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.